alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Dalam kesempatan ini marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya yang diberi Alhamdulillah, kita ini wajib bersyukur kepada Allah karena kita diberikannya kesempatan, yaitu bertemu dengan bulan yang penuh berkah. Sering dikatakan bulan penuh berkah. Kenapa? Karena memang Ramadan itu berbeda dengan bulan yang lainnya. Ramadan itu ia penuh dengan rahmat Allah, sehingga nih bulan kita masih Allahumma arhamni birahmatika arhamar rahimin. 10 akhir, 10 awal ini Allah berikan. Di bulan Ramadan Allah mengampuni hari ke-11 sampai hari ke-12. Susunkan lagi oleh ulama kita terdahulu amalannya. Allahumma firli dzunubi ya rabbal alamin. Karena memang 11 bulan kita tak luput dari perbuatan dosa. Karena di terakhir kita minta dihapuskan kalau memang catatan kita ada di api neraka, dan minta tetapkan nama kita di dalam surga. Disusunkan lagi oleh ulama kita, nih wujud doanya nah, Allahumma a'tiqni minan nar wa adkhilni jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketiga konsep ini yang disusunkan doanya kita memohon memang Allah memberikan di bulan Ramadan ini. Doa dikabulkan. Di bulan Ramadan ad-du'aul mustajab, sehingga di bulan Ramadan banyak-banyaklah berdoa. Salat 5 waktu sudah pasti berdoa. Menghadap berbuka puasa awalnya berdoa, akhirnya berdoa. Salat tarawih berdoa lagi. Biarlah panjang doa. Memang panjang-panjang doa, amun kada banyak sedikit, di antara nang panjang itu tak kabul. Ini sehingga ulama saleh itu sudah menyusun doa salat tarawih itu panjang doanya. Ini setelah itu disusun lagi di salat witir, begitu panjang lagi doanya. Kenapa maka doa itu panjang? Ya memang bulan Allah berjanji memberikan pengabulan daripada doa. Di bulan ini juga Allah melipat gandakan seluruh amal ibadah kita. Yang sunat diberi nilai laksana salat fardu. Salat fardu dilipat gandakan lagi 10 kali lipat. Dilipat gandakan lagi di hari Jumat 10 kali 10 berarti 100 kali lipat. Dilipat gandakan lagi di 10 akhirnya berapa? Raksana 1000 bulan. Ketemu malam Jumatnya 10 kali lipat lagi 1000 bulan. Ini rahasia-rahasia yang memang dijanjikan oleh Allah.
ini adalah hanya ada di bulan Ramadan. Maka sewajarnya lah yang kadang-kadang memang kita tidak dipertemukan dengan Ramadan berikutnya, karena Allah menghendaki segala yang diberikan itu tidak berubah. Kadang-kadang di akhir Ramadan, ya kata Allah, kau berpindahlah ke alam barzah, kau sudah banyak pakulih yang sangat luar biasa. Ini merupakan sango anad dunya mazra'atul akhirah. Ku beri kesempatan di bulan Ramadan penuh, kau banyak memperoleh oleh-oleh untuk alam berikutnya. Ini adalah rahasia Ramadan. Makanya di bulan Ramadan ini jangan tertinggal, semuanya kita kerjakan. Salat tahajud yang tidak pernah dikerjakan, kerjakan. Karena kalau banyak sedikit, sangat sulit ya langsung bersaur, kerjakan. Ini insya Allah nanti kita 10 akhir kita akan juga melaksanakan berjamaah. Ini insya Allah 10 akhir itu ke 10 harinya. Kalau 10 harinya kita ambil, kita kerjakan, yakinlah keutamaan Lailatul Qadar itu diberikan oleh Allah. Kada usah memilih genap ganjilnya. Namun masih pilih-pilih, berarti masih ada godaan nafsunya. Nafsu tidak bisa dihilangkan, karena nafsu itu memang pemberian oleh Allah. Wujud asli manusia ini beda dengan malaikat. Ini di nafsu. Nafsu tidak bisa dihilangkan, cuma nafsu dikendalikan. Paling nyaman bulan Ramadan nih. Sebenarnya kita sudah diberikan anugerah oleh Allah. Waktu puasa itu sudah diberikan Allah sepercak, setitik dari suatu kejujuran batiniah yang diberikan kepada kita. Orang yang mendapatkan kejujuran batiniah itu, sekalipun ia sendiri di dalam rumah, tetap ia tidak makan. Orang lain tidak ada yang tahu, hausnya sangat luar biasa, tetap ia bertahan. Jika tidak pemberian Allah kejujuran itu di dalam hatinya, insya Allah dia akan minum. Keluarnya pada puasa, tapi ia tidak sanggup untuk melawan itu. Ini ngarannya hidayah Allah ada diberikan kepada kita di bulan Ramadan. Ini penghargaan bagi Allah, bagi orang yang mau masuk ke bulan Ramadan. Jadi kita dikatakan tadi bersyukur sekali dipertemukan bulan penuh berkah. Dikatakan penuh berkah, yaitu tadi banyaknya keutamaan yang kita sebutkan. Sehingga para ulama bahari 3 bulan hendak menyambut bulan Ramadan tuh berdoa luar biasa kepada Allah. Hendak badarnah tamuakan aku dengan bulan Ramadan. Makanya timbullah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikan berkah aku di bulan Rajab nih dan di bulan Sa'ban, sehingga aku ini ketemu ya Allah di bulan penuh berkah. 3 bulan doa terus kepengin ketemu dengan bulan penuh berkah. Ini adalah membuktikan orang yang mau diberikan kepercayaan oleh Allah bertemu bulan Ramadan. Sehingga wajarlah orang yang sangat munajat begitu kepinginnya bertemu Ramadan, sehingga datang bulan Ramadan ia sudah punya perencanaan. Rencananya apa? Peningkatan ibadah, nang ibadah dilipat gandakan. Alhamdulillah, sejak awal Ramadan siap-siap menunggu masuknya Ramadan ini, sehingga di masjid kita ini saking siapnya pada malam itu salat Isya, belum lagi pengumuman masuk Ramadan. Belikan aja dahulu kita positifnya malam Minggu, sehingga malam Sabtu kan siap-siap kita nih menghadang dan menunggu. Ulun pun diteleponi juga, Farsak apabila masuk
ulun gin menunggu pengumuman juga. Kenapa jadi menunggu pengumuman? Nah, istilah menunggu. Begitu rindunya untuk mendapatkan penetapan. Soalnya bila kada yakin penetapan ini bila kada yakin penetapan ini, berarti kita jangan masuk dulu untuk puasa. Nah, keyakinan ini tergantung yang meyakininya. Apabila sendirian bisa menghitung, belajar ilmu hisab, ini menghitung, yakin inya sendiri, silahkan inya puasa. Makanya ada yang puasa hari Jumat di luar rumus kan, tapi inya yakin, inya membaca alam. Itu kelompok tarekat Naqsabandi bedahulu terus beda orang tuh tiap tahun. Salahkah inya? Tidak. Karena keyakinan menurut inya dengan alam yang diberikan oleh Allah, sehingga membaca dari alam itu bulan hidup. Kita ini banyak ciri-ciri alam yang kadang-kadang kita kada mau tahu, alam juga memberikan ciri. Cuma ilmiahkah inya? Tidak ilmiah. Yakinkah inya? Yakin. Nah ini, karena inya yakin, pariksanya di laut pasang naik, hidup jadinya bulan. Udah puasaan bubuhannya gitu. Tapi kada boleh bawaan. Kalau empoknya aja silahkan, karena keyakinan. Ada organisasi menetapkan hari Sabtu, ya silahkan, karena ada tim ahlinya dengan hisab. Yakin mereka, silahkan. Itu keyakinan awal Ramadan. Ini kalau pemerintah untuk meyakinkan awal Ramadan, masuk lagi dengan dua metode ruqyah dengan metode hisab. Keduanya dipakai. Wujudul hilal dipakai, imkanur ruqyah dipakai. Kenapa dua dipakai? Untuk lebih meyakinkan. Sehingga dalam tahun ini alhamdulillah di antara 101 titik yang telah dipantau dengan tim ruqyah seluruhnya, tidak ada yang melihat. Karena pengukuran derajatnya ditinggikan menjadi 3 derajat imkanur ruqyah. Sehingga diumumkanlah, sejak pengumuman itulah menjadi wujud keyakinan. Hilal tidak bisa dilihat, berarti kita menyempurnakan Sa'ban 30. Nah, karena alhamdulillah insyaallah kita beumbayan dah. Bila hari raya karena bila kada beumbay kada boleh lebihan. Nah, ini tak umbay kena ini. Pada intinya awal Ramadan untuk meyakinkan itu keyakinan harus ilmiah. Apa beda ilmiah? Ilmiah itu sesuatu ilmu, apabila digunakan dengan ilmu itu siapapun yang menggunakan hasilnya sama. Itu yang dimaksud ilmiah. Orang disuruh melihat hilal, disuruh menggunakan dengan teleskop. Semuanya menggunakan teleskop. Ini, tapi tidak ada yang melihat. Berarti ilmiah. Bila ada seikong melihat, disumpah dahulu. Kada gagampangan. Setelah disumpah ditanyakan lagi, antum melihat bulan itu dengan apa? Dibuktikan lagi. Artinya setelah melihat dengan mata, mungkinkah dikaji lagi dengan mata itu? Nah ini, jadi bahari itu kisah pada Tuhan pian melihat hilal tu lagi kadada lagi kadada alat. Orang bahari itu bila melihat lalu pakai kakamban sapun. Nah, kakamban sapun tu diandak-andakan ke bulan gitu, nah tuh kada. Lalu inya timbul bayang-bayang model kayak pelangi.
Nah orang Bahari itu cuma ilmiah kayak itu belum tentu ilmiah. Nah kita karena berada di sains dan teknologi yang sudah canggih, untuk meyakinkan itu ini maka kita gunakan ilmu yang sudah berkembang itu. Nah setelah itu masuklah kita di bulan Ramadan. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan. Sangat beruntung kita yang telah ketemu bulan Ramadan menggunakan kesempatan. Tapi tidak beruntung orang yang sudah ketemu bulan Ramadan tapi tidak menggunakan kesempatan. Nah, kesempatan itu yang bagaimana kita buktikan dengan suatu kegembiraan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallah jasadahu 'anin niran." Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala haramkan jasadnya dari api neraka. Yang jadi pertanyaan, gembira yang bagaimana? Apakah gembira itu cukup dengan masuknya Ramadan, memasang template di WA, marhaban ya Ramadan? Ampun orang juga dipindah-pindah, sidin ingin membaca belum lagi. Dipindah lagi ke grup sebelah yang lain, marhaban ya Ramadan. Apakah sudah cukup itu? Belum. Ini. Apakah cukup dengan mempersiapkan makanan begitu banyak? Apakah termasuk gembira? Belum. Yang dikatakan gembira bulan Ramadan itu ada beberapa item. Satu, dia munajat memang ingin bertemu Ramadan, ia wujudkan dengan doa itu tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Diberikan oleh Allah kesempatan masuk Ramadan, ia wujudkan lagi, karena bulan Ramadan ini ibadah yang diutamakan itu adalah puasa. Kalau ibadah, kenapa ulun katakan yang diutamakan? Sebab ibadah yang lainnya, kalau ia tidak mengerjakan, tidak mengganggu ibadah Ramadan. Misal, kebetulan dalam keadaan sibuk tarawih kada sawat, kada apa-apa. Tapi puasa bila kada sawat, nah ini tidak bisa. Atau puasa yang tidak sah. Nah, bukti orang yang gembira datangnya bulan Ramadan sehingga Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka, tahap pertama ia menyiapkan, yakin bahwa puasaku itu sah. Keyakinan itu harus didukung dengan ilmu. Disinilah disebutkan oleh Ibnu Ruslan, wa kullu ma bigiri ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seluruh amal itu harus dengan ilmu. Tapi apabila amal ibadah itu tidak dengan ilmu, dikhawatirkan mardud la tuqbalu, ditolak, tidak diterima. Jadi kita ini bila sampai kepada kewajiban syariat, maka ilmunya wajib dituntut. Puasa, maka wajiblah kita menuntut ilmu puasa. Karena sampai berzakat, wajib menuntut ilmu zakat. Sampai lagi kepada ibadah yang lainnya, berhaji, wajib menuntut ilmu haji. Sampai ibadah hendak masalah waris, wajib menuntut ilmu waris. Sampai kena hendak pernikahan, wajib menuntut ilmu nikah. Bila sampai ke bidang-bidang syariat itu, maka wajib ilmu. Nah sekarang, adakah kesempatan kita untuk mengkaji ilmu puasa? Hari ini ulun akan menyampaikan, mudah-mudahan ini sudah mencukupi kewajiban ilmu kita dalam mengamalkan ibadah puasa. Yang pertama,
Al-faslul awal zahiratu wa sunnah wa zahirah. Al-wajibatu zahira fi sawm, wajib secara zahir dalam berpuasa itu ada 6. Nah 6 ini harus kita ketahui wajib hukumnya. Yang pertama, al-awwalu muqarabatu awali syahr Ramadan wa dzalika bi ru'yatil hilal fa in guma fastikmalu salasina yauman min Sya'ban. Yang pertama, kewajiban kita yang wajib diketahui adalah yaitu yakin masuk awal Ramadan bi ru'yatil hilal. Nah, yang pertama ini sudah, karena keyakinan kita hilal itu masuk awal Ramadan sudah kita taklid aja umpat instruksi Menteri Agama. Karena dipadahkan sudah hari Minggu masuk, karena di hari Sabtu itu masih belum sempurna, kada kawan dilihat. Nah, berarti keyakinan kita menetapkan umpat, ada yang menetapkan itu, berarti tahap yang pertama sudah selesai. Yang kedua, an-niyatu wa labudda li kulli lailatin min niyati mubayyitah ay muayyana zazimah. Yang kedua adalah niat. Nah, bujur-bujur nih belajar niat. Alhamdulillah, disinilah ada riwayatnya. Kenapa makan niat tuh setelah tarawih itu dibimbing? Karena ada semua orang nang sawat manuntut supaya jangan kasalah nih niat. Nah, makanya di awal Ramadan itu niat kita tuh ada dua. Yang pertama untuk jaga-jaga aja, yaitu bertaklid mengikut Imam Malik. Nang berniat puasa sebulanan penuh. Ini untuk menjaga kalau kok kada berniat taguring kah napakah sidin tapi makan kagak genjangan nibah tarawih. Kanya nyamanan sekali bebuncilak subuh jam 6 sudah. Nah, karena ada berniat tadi di awal Ramadan sebulanan penuh, maka langsung aja puasa. Tapi bila tidak ada berniat, maka tidak via puasa. Kenapa? Karena syaratnya nih niat. Akan tetapi tetap kita diwajibkan juga berniat setiap malam. Di sini lalu diandak itu berniat setelah salat tarawih. Nah, niat ini kapan saja? Sebenarnya berniat itu setelah berbuka puasa. Berniat dulu nawaitu somogodin anadai. Boleh. Karena niat itu mabit bermalam-malaman. Ini. Nah, kenapa maka diandak di salat tarawih? Ada 2 keuntungan ulama bahari. Sehingga lalu orang salat tarawih. Ya kadang-kadang ada orang kita di kampung tuh, aku jarang hendak salat tarawih dahulu. Jurang kenapa pian? Amun kada kau salat tarawih, kena aku kada kau berniat nih sidin. Nah, lalu sembahyang tarawih. Nah, jadi niat alhamdulillah nang kedua ini sudah terpenuhi. Ini makanya kita berniat dibimbing oleh imam. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana haji sanati lillahi ta'ala. Itu lafaz niat nang diandak di hati itu ya nang paham tadi. Sahaja ku puasa besok hari daripada menunaikan kewajiban bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu diandak di hati. Ada nang jadi pertanyaan, bahasa Inggris boleh? Lapa jarang itu? Boleh, karena orang Inggris kenanya bahasa Inggris. Ini orang kita marabahan misalnya nang asli bahasa baku ngapain? Boleh kan nang itu? Boleh, karena syarat niat tuh yang paham apa nang kau kerjakan. Jadi nang bahasa Arabnya itu diterjemahkan bahasa kita, dimasukkan dalam hati. Nah, itulah yang namanya nih niat. Yang ketiga, kejawaban secara zahir bagi orang yang puasa yang wajib diketahui adalah al-imsaku an isali syai'in ilal jawfi amdan ma'a zikri.
as-sawmi fayabsudu samu bil akli wasyurbi was-sa'udi wal huknati. Yang ketiga adalah menahan masuknya sesuatu ke dalam rongga. Nah ini secara bersengaja. Dalam rongga ini maksudnya di dalam tubuh kita ini sudah ada nang berongga. Berongga itu nang berlubang bedahulu. Masuknya sesuatu ke dalam di tubuh kita nang berlubang bedahulu itu ada 5 macam. Lubang muntong, lubang hidung, lubang telinga, 2 lubang di bawah. Ini aku jarang ada makan kada. Cuma sidin memasukkan paku mulai hidung nang panjang itu sampai ke sini. Kan ada di pasar itu memasukkan paku gitu nah panjang paku jembatan tambus biar nah lantak itu nah. Betul. Ini apabila masuknya sesuatu, nah makanya dalam minggu-minggu ini nah banyak benar telepon. Pak, amun besuntik vaksin di bulan Ramadan ini batal lah. Pejerulun jalan mana yang memasukkan disuntik di bahu. Nah, Joko ada batal. Sebenarnya masuknya sesuatu yang membatalkan itu di lubang yang terbuka. Nah, berarti mau vaksin kada apa-apa. Ini kada apa-apa. Karena di sini nya menyuntik. Tapi Pak Ayulun kada ko bihira. Ini parut kancang. Lalu pian manukar obat dol gulak kanang itu ngarannya nang basuntik mulai bawah tuh nah. Pian picik sit batal puasa. Kenapa? Masukkan jalan lubang purit. Obatnya itu kan dipicik masukkan batal. Kenapa? Karena masukkan itu jalan lubang. Nah itu ada bedanya dengan suntikan itu. Nah ini sidin garing. Gara-gara juga kan hendak minum malam. Sudah dikatakan aja tubuh kita ini memerlukan air secara lahiriah itu 2 liter sehari. Apabila terpenuhi kadar air itu 2 liter sehari, kayak biasa-biasa saja. Tidak akan terjadi dehidrasi. Sidin minum secangkir aja waktu berbuka puasa. Guring, mbah itu minum pulang secangkir halus belimbing nang itu mbah besaur. Berarti setengah liter aja nih. Baya isok belum setengah hari bakong kunang sudah mata. Kepala minit. Minda kayak berputar-putar sudah. Kenapa? Kekurangan cairan. Ada nah hendak pertigo sudah. Nah, pada kawal lagi bebuncilak. Minda kayak berputar. Kenapa? Kekurangan cairan. Nah ini. Nah jadi namun kita kalau memenuhi kadar air itu minum sidin. Imbah berbuka puasa tadi minum, hendak salat tarawih kena minum holo. Datang salat tarawih kena minum pulang sini. Membaca tadarus pulang dah, hendak cangkir pulang di kena. Imbah sambil minum. Ini, nah kena sahur minum. Ini, insya Allah besok puasa. Boleh belajar puasa. Berusaha memenuhi kadar yang seperti itu boleh. Makanya puasa ini diutamakan basahur itu bujur-bujur di batas imsak. Lalu kita diberikan keutamaan basahur di batas imsak. Pengertian batas imsak itu bila sudah imsak menahan. Ini. Nah, bila nit berbunyi minum penutup. Wah, ini benar-benar pahalanya. Karena bila hendak berbuka pulang, berbunyi pulang serenenya, nit minum. Hilang dapat pahala kesunatan. Amun hendak yakin benar, amun kada tonton ajen jarahnya berbuka. Nah, ini kada dapat pahala sunat. Menyakiti diri ngarannya.
Kenapa disunatkan dalam ajaran puasa yang demikian? Kenapa? Karena menjaga ketahanan tubuh diutamakan. Karena agama ini tidak memaksa dan menyakitkan. Nah, disinilah ada aturan tadi, berbuka disegerakan, ini bersahur diakhirkan. Nah, jadi menahan sesuatu yang masuk. Ini di dalam rongga yang terbuka. Nah, kita tahan ya. Di manakah batas-batasnya? Nah, harus kita ketahui pulang batas-batasnya. Ini telinga sampai selaput genderang. Ini telinga sampai selaput genderang. Bila tahu tak ada dalam pian mencocok napakah bisa tolek karena genderangnya tambus. Betul puasa. Hidung sampai terasa lamas. Nih. Nah, makanya toh. Nah, jadi pertanyaan pulang boleh. Kayak Fajar pakai tes swab. Nih. Nah, jadi nang man tes swab tuh amun di luar sini aja apa mun masuk sampai ke dalam sini limpu betes ngarannya. Mahar nang anunya nih mencari lendirnya. Ini bisa membatalkan puasa, tapi hanya di luar aja sampai batas di mana kita terasa lamas gitu. Nah itu batas hidup. Muntung di manakah batasnya yang membatalkan puasa? Sampai butuh rakungan. Bila masuknya sesuatu limpua butuh rakungan tuh nah batal. Mun masih dalam montong aja bandak kada batal. Ini kada batal. Nah, makanya ibu-ibu kalau inya cuma timbang-timbang jadi permasalahan tolah bemasak tah. Karena kada bisa mau ukur-ukur lalu merasani ini bolehkah? Boleh saja. Cuma merasa nih, jangan dimakan. Asamina manis, minda nyaman, taguk. Nah, batal puasanya. Nah ini. Nah, jadi wasalisu al-imsaku ina isri syai'in ila jawfil amdan, masuknya sesuatu ke dalam rongga yang terbuka tapi nang membatalkan itu apabila bersengaja. Kalau kada bersengaja kada batal. Ini kenapa kasih din? Biasanya bila datang di mana bila koyuhan langsung minum. Kada ingat lagi. Sekali datang ke rumah langsung go minum. Tontong dah secangkir. Kenapa pian maka minum? Astagfirullah jidin. Kada ingat aku. Tarusakan aja puasanya. Kada batal. Tapi kada ingat. Ini. Nyadi juga tuh pian nama ngaran kada ingat tuh spontan gitu tuh nah. Cuma jangan tanggung. Rahatannya nyamanannya makan setengah piring, kada ingat tadi. Sekali ditagur, wah tanggungnya setengah piring tontongakan dulu. Nah, menontongakan ini batal. Jadi bila kada bersengaja tidak batal. Kemudian yang keempat, menahan al-imsaku 'anil jima'. Menahan sesuatu daripada berjima. Nah, jadi kita di bulan puasa hati-hati. Tanya ulun pengantin nang hanyar ni dibikin bujur-bujur bulan Ramadan nih. Mun kira-kira taparak pacang konslet. Beda-beda mah jol hari siang tuh jangan tapi parak-parak. Ini soalnya bila berjimak di bulan Ramadan takana kifarat. Ada pian nemen berkisah. Tapi Pak Aijar kada katahanan lagi bang kami sehingga kami bersepakat bebetal dahulu. Bebetal puasa. Karena kada katahanan tadi siang. Minuman dulu lagi bini, minum batal puasa Allah. Batal. Setelah batal lalu berjimak sidin. Yang ini ngarannya nama akali hukum. Inya Pak Aijer nang karena kifarat itu tadi bila puasa berjimak.
kami ini sudah batal, artinya kada puasa lalu berjimat. Tetap jerulun karena niat pian bebetal itu dasar hendak berjimat. Karena terlalu pintar tadi lo mengakali hukum, di akal-akalnya supaya kawan rasional membahas pian inya nang kana kiparat tupain nang puasa, kami ini sudah minum batal lalu kada puasa berhubungan tetap karena ini. Kenapa itu ngarannya mengakali hukum ini? Karena maka bila karena apa hukumannya? Puasa 2 bulan berturut-turut, nanggaran berturut-turut deh. Sebulan dah tontong dah. Puasaan pulang nih, tontong dah. Bayar 2 hari lagi sekalinya pas kada puasa. Nah, betal. Hitung lagi puasa mulai awal. Karena 2 bulan berturut-turut. Mampus jarang ini. Ada sanggup 2 bulan berturut-turut. Ini. Amun asa kada sanggup 2 bulan berturut-turut. Nah ini memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, boleh aja. Nah, ada juga nih pian. Bersalamatan buka puasa. Jadi setelah buka puasa tontong tadi membisiki sidit. Pak Naib, mohon maaf jelah. Kira-kira buka puasa tadi penepe itu lebih 100 orangnya tuh. Tahu julun pian kami hitung. Anu maaf, kira-kira nih ulun kada apa-apa penepe. Ulun bayar kifarat sebenarnya bukakan puasa nih. Karena ada talangnya. Boleh kajar itu sudah terbayar dengan hitungan bukan dah. Karena nang buka puasa tuh kada tentu orang nang fakir miskin datangkan ke situ. Pian kada kaum mamilah. Karena syaratnya memberi makan orang fakir miskin. Mengenai fakirnya berapa, miskinnya berapa itu ada jadi masalah. Nah ini jelon kada termasuk. Nah hamia amjasidin bahasa pulang. Itu diingat aja dulu. Nang 60 tuh seikung orang aja. Karena pian dua laki bini berapa hitungannya? 120 makanan. Nang mangaran makanin makan. Nang ngaran makan tuh berarti nasi masak. Banyunya ada, iwaknya ada, nasinya ada. Ada mau beres aja dijulung. Itu lain lagi, itu fidyah ngarannya. Beda kifarat dengan fidyah. Bahlihnya sulitnya, kadangnya sulit. Itu jalan keluar. Karena yang batal puasa dengan berjimak itu tidak ada keadaannya. Sehingga karena kifarat. Bah jalan gampang aja di bulan Ramadan tuh pian amun biaya 120 bungkus tuha. Kada perlu tulak katran-tran sana. Tinggal pian sisir aja di jalan nih nang dudukan nang bergerubak situ tuh nah. Ada ki bagi cuma jangan sok jan ban pian lah. Tujuan nama bagi nasi pinggir jalan tuh bisa kena jimak. Jangan. Itu bisa aja orang saling berbagi gitu tuh nah. Paling tidak itu jalan kalau keluar. Nah makanya harus bersabar. Mau ketimbang 120 bungkus bagi nasi. Nah ini. Jadi menahan dari berjimak. Kemudian yang kelima, al-imsaku 'anil istimna' wa huwa ikhrajul mani qasdan bijima' aw bi ghairi jima'in. Nah, batal puasanya di bulan Ramadan apabila berlezat-lezat banyak nyamanan. Pengertian mengeluarkan banyu mani dijepai-jepai. Batal puasanya. Sekalipun tidak berjimak. Jadi catatan yang batal itu waktu puasa. Nah batal tak? Nah, ini akan tetapi tak keluar sidin guring siang, tak keluar sekalinya, gimana? Batal ke puasa? Tidak batal. Bila tamimpi. Tapi wajib mandi wajib. Nah beda tamimpi lah. Kalau berlezat-lezat ini menyepai sidin kada degebian lagi nyantai aja lagi ya betonton YouTube nang kada kakaruan. Nah ini batal puasa.
Nah ini, nah berarti kewajiban yang 5 macam ini itu tadi ulun ringkaskan. 1, meyakinkan awal Ramadan sudah masuk, sudah kita jalani. Yang kedua, niat sudah paham kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, menahan sampainya sesuatu ke dalam rongga tubuh kita. 5 lubang tadi ditahan masuknya. Ini kada makan aja. Ada juga membatalkan pian. Terlalu panas sih din, batajun ke sungai. Sekali batajun ke sungai, bakantot di dalam sungai. Ada batakon, Pak, bakantot di dalam sungai. Sahlah puasanya, batal jalan. Nguma bakantot bener Pak aja, kayak apa sampai batal? Logikanya, bila gelombang itu keluar, berarti saitulah banyu masuk. Botol pian tating ke bawah kena lah, botol kosong anda ke dalam banyu, hiringakan sedikit, hiringakan, lalu keluar buih, blok jar keluar. Sekaluar buih itu saitulah banyu masuk. Ini saitu banyu masuk. Nah jadi hati-hati berendam untuk di sungai. Cuma alhamdulillah kita nih kada pacang mandi ke sungai juga. Nah ini kada mandi ke sungai, jadi kada bertahap. Nah jadi diteliti juga tuh kenapa bakantut dalam banyu itu batal. Bila bakantut tuh sampai bebuih itu tadi, karena itulah takaran banyu yang masuk. Ini. Nah jadi kemudian yang keempat, menahan daripada jima. Kemudian yang kelima, menahan berlezat-lezat mengeluarkan air mandi di siang hari sekalipun tidak berjima. Nah yang 5 macam ini, mudah-mudahan ini termasuk sebagian daripada kewajiban kita dalam menunaikan ibadah puasa. Karena ini kita sudah lewat jamnya, jam 6 lewat 1/4 masuk isyraq. Karena itu sudah lewat jam 6, lewat 6:30 lewat, berarti masuk doha. Isyraq itu mulai jam 6 15 menit lebih isyraq. Jadi waktu isyraq itu sedikit aja, 15 menitan aja. Jadi setelah jam 6 lewat 15 menit, lebihnya itu isyraq 15 menit. Namun kita ampe ceramah di lewat 25, berarti kita salat isyraq. Karena ini sudah lewat setengah jam, limpua sudah, berarti masuk waktu doha. Nah jadi kita nih insyaallah kita berniat nih nama kada batal kita melaksanakan salat doa 2 rakaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wasi'na fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirati minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaman bila zawal ya mubin bila misal walaqal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Allahumma ya muhawwil hal wa halana wal muslimin ila ahsanil hal ya jisi ya muta'al rabbi yassir la tu'assir bi tamim bil khair wa bisikatuna la hawla wa la quwwata illa billahi al azim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu